Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi di sini tuh teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini ada beberapa gundukan batu. Mungkin ini boleh dibilang ini adalah pemakaman yang udah lama banget ya. Pemakaman kalau kuno sih enggak ya. Tapi maksudnya udah lama banget tuh. Bisa teman-teman lihat kayak gini. Kalau tengah wengi ada assalamualaikum cenah nggak hujan ngaririnci nya ogo assalamualaikum nya tengah wengi udah gugah tidur. Oh jadi pas tengah malam ada orang kayak orang gitu, Ya, assalamualaikum assalamualaikum. Pas hujan. Orangnya suaranya laki-laki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rulus nih. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di sebuah area pemakaman, di mana pemakaman ini tuh boleh dibilang pemakaman yang cukup unik ya teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat di belakang saya. Jadi kalau biasanya pemakaman itu identik dengan nuansa ataupun aura-aura yang serem lah kayak gitu ya. Tapi berbeda di sini, itu pemakamannya tuh bersih banget dan juga dikelilingi oleh pohon-pohon pinus kayak gini teman-teman ya. Jadi ini sama sekali nggak menakutkan, justru unik. Jadi rencananya tadi itu saya tuh lewat dari arah sana mau ke sana dan berhenti di tepat di jalan di depan sana tuh ya. Jadi rencananya awalnya mau foto-foto aja sih, nggak bikin video. Tapi ternyata pas aku maju lagi ke depan, aku menemukan sebuah rumah yang boleh dibilang rumah tuh dekat banget dengan area kuburan dan juga terpencil teman-teman. Ada di area perkebunan sebelah sana ya. Nah nanti sebelum menuju ke rumahnya, aku mau liatin dulu ke teman-teman seperti apa sih kondisi pemakaman di sekitaran sini. Karena jujur teman-teman, aku tuh baru menemukan area pemakaman yang kayak gini ya, dimana di tengah-tengah makamnya tuh banyak sekali pohon-pohon yang gede banget nih, pohon-pohon pinus kayak gini, gede-gede. Dan mohon maaf banget ya kalau misalnya aku nggak sopan berkeliling di area pemakaman, tapi ya mau gimana lagi. Yang penting udah permisi, udah minta izin, walaupun nggak tahu izinnya sama siapa, yang pasti izinnya kepada pemilik ya, kepada pemilik sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gini teman-teman. Jadi di sini tuh bersih banget ya. Walaupun ada daun-daun yang jatuh, maksudnya nggak ada sampah sama sekali, nggak ada. Cuman ada yang ada tuh cuman ya kayak gini, daun-daun yang berjatuhan, ranting-ranting yang berjatuhan dari pohon-pohon ini teman-teman. Dan ini banyak juga nisan ya yang udah nggak kepake kayaknya. Tapi nggak tahu nih, udah nggak kepake gimana ya maksudnya. Apakah udah diganti atau misalnya makamnya dipindah, entahlah. Tapi yang pasti di sini tuh sama sekali nggak serem teman-teman. Tapi nggak tahu ya kalau malam. Walaupun ini berada di area tengah-tengah hutan, kesananya tuh hutan teman-teman. Dan aku kebetulan sama teman-teman juga di sana, ada Kang Randi sama Bang Ape. Jadi rumahnya nanti ada di sebelah sana. Namun sebelum ke rumahnya, saya nanti akan ke makam yang sebelah sana juga teman-teman. Karena di sebelah sana itu lebih bagus dan lebih unik lagi. Ada yang udah mau roboh. Nah jadi ini jalannya teman-teman tuh. Ini juga ada beberapa makam yang masih belum terlalu lama kayaknya. Tuh, ada Kang Randi, ada Bang Ape juga. Oke, kita langsung lanjut ke pemakaman yang sebelah sana teman-teman ya, karena di sana juga masih banyak. Sebetulnya pas saya cek-cek tadi itu lebih lebih bagus ya, bukan lebih banyak, lebih bagus tepatnya. Nah kalau ini pemakaman yang baru dibuka nih, ada beberapa aja, maksudnya baru ada beberapa aja gitu, nggak terlalu banyak banget. Nah kalau di sini ini adalah menurut informasi ini adalah perkebunan durian ya, tapi nggak tahu nih durian semua yang ditanam di sini apa enggak, soalnya belum kelihatan sih ke sebelah sananya.
Dan tadi ada beberapa warga yang lewat, aku nanya-nanya. Jadi dulunya ini tuh merupakan area hutan belantara ya. Jadi nggak terlalu belantara banget, jadi hutan-hutan bambu katanya gitu. Tapi baru dibersihin. Tuh kayak di sana tuh masih banyak tunggul-tunggul bambu, dan di sana juga ada pohon apa tuh nggak tahu lah. Ini makam masih baru nih kayaknya. Nah di sini tuh lebih bersih teman-teman. Jadi pas aku lewat tadi sebelah datang kan dari sebelah sana ya, dari sebelah sana. Nah pas aku berhenti di sana, aku kira ini adalah bumi perkemahan teman-teman. Aku kira ini adalah buper, ternyata bukan bumi perkemahan tapi bumi pekuburan. Ya kayak gitulah intinya. Jadi bikin video ini tuh nggak ada persiapan sama sekali ya, karena ini emang nggak disengaja banget aku ketemu tempat seperti ini. Bersih banget tuh. Tapi ke sebelah sananya itu langsung berbatasan dengan area hutan bambu yang seperti dijelasin tadi sama warga yang di sini, sama warga sekitar. Tapi aku penasaran, pengen lihat dulu sebelum kita menuju ke rumahnya ya teman-teman. Dan aku juga tadi udah ngobrol-ngobrol sama pemilik rumah, udah izin dulu untuk bikin video di sana. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ada juga beberapa pengalaman-pengalaman mistis yang beliau alami selama tinggal di sekitaran pemakaman ini teman-teman ya. Jadi aku penasaran, pengen ngobrol lebih jauh lagi, nanti aku samperin ke sana. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Bersih banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi di sini tuh teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini ada beberapa gundukan batu. Mungkin ini boleh dibilang ini adalah pemakaman yang udah lama banget ya. Pemakaman kalau kuno sih enggak ya. Tapi maksudnya udah lama banget tuh. Bisa teman-teman lihat kayak gini. Jadi ini tuh cuma gundukan batu aja. Ya. Berbeda dengan pemakaman yang lain gitu tuh. Cuma gundukan batu yang disusun sedemikian rupa. Kesananya langsung area kebun kebun bambu ya. Oke lah, kita langsung naik lagi. Ini baru jam 1:30 siang teman-teman. Sorry 1:30. Tapi karena ini ada di area perkebunan, area hutan, jadi di sini tuh udah mulai berisik suara apa namanya ya? Kalau di sini tuh namanya suara pepengeng. Ini nggak tahu bahasa Indonesia yang pepengeng apa ya? Kalau kesini mah agak lumayan serem sih kelihatannya tuh. Ada banyak pohon gede juga, terus ada di sana pohon tumbang juga. Oh sebelah sananya masih luas tuh teman-teman. Nah jadi ini gini teman-teman ya, uniknya. Jadi banyak banget di sekitaran pemakaman ini itu adalah pohon-pohon gitu. Jadi di sela-sela pemakaman itu, di sela-sela pemakaman di sini tuh pohonnya gede-gede banget. Ini saya nggak tahu ya, yang duluan di sini tuh pemakamannya kah atau memang hutan gitu. Jadi entah hutan dulu atau pemakaman dulu. Yang jelas di sini hutannya berdampingan dengan area pemakaman kayak gitu teman-teman. Lumayan agak ngeri juga sih ini kalau malam mah. Tapi ini saya juga mohon maaf ya teman-teman, nggak tahu ini apakah pemakaman atau bukan, tapi kayaknya ini pemakaman seperti yang teman-teman lihat di depan sana tuh, pemakaman yang udah lama banget ya. Sebelah sananya juga masih banyak, cuman kita nggak mau fokus ke pemakamannya, kita akan turun, kita akan fokus menuju ke rumah salah satu warga yang memang, astagfirullah, ini mah jangan sinilah, itu makam yang memang keberadaannya itu benar-benar berdampingan dengan area pemakaman dan juga dikelilingi oleh hutan teman-teman. Jadi rumahnya tuh ada di sebelah sana ya. Jadi saya nggak akan skip videonya teman-teman. Jadi biar teman-teman juga ngelihat ya seperti apa sih kondisi di rumahnya. Astagfirullah.
Dan kalau nggak salah di situ tuh ada 2 rumah, yang dimana 2 rumah itu merupakan rumah adik kakak ya, yang tinggal di pinggiran hutan ataupun juga pinggiran pemakaman kayak gini. Luar biasa teman-teman, sejuk banget di sini. Kalau biasanya di area pemakaman itu kondisinya apa namanya, menakutkan ataupun menyeramkan, tapi kalau di sini tuh kayak gini, sejuk, seger, dan enak banget teman-teman. Suasananya dingin, terus apa ya, ya kayak gini lah. Enggak, tapi serius teman-teman, kalau dilihat dari sebelah sana ya, dari saya kan tadi dari jalan sana tuh, dari jalan sana. Kalau dilihat dari jalan sana itu, ini tuh saya kira bumi perkemahan teman-teman, karena unik banget. Dan kalau dilihat dari sebelah sana itu apa namanya, bersih gitu, kayak nggak ada pemakaman. Tapi ternyata pas aku kesini banyak banget pemakaman yang ada di sini. Nah, kita akan turun ya dari sebelah sini dan kita akan langsung menuju ke rumah. Jadi rumahnya itu ada di ini, kan ada jalan tuh ya, jalan-jalan setapak kayak gini. Nanti kita akan menyusuri jalan itu, kita akan, nah di ujung jalan itu katanya ada rumah salah satu warga. Wah, sini juga masih banyak tuh teman-teman ya. Wah, ini mah kayaknya emang pemakaman umum ya. Bukan kayaknya sih, emang pemakaman umum, soalnya emang bener-bener luas banget tuh teman-teman. Jadi mengelilingi area hutan ini ya. Nah, kalau di sini mah udah nggak ada pohon-pohon yang gede tuh, kecuali kalau di sebelah sana. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya nanti agak berisik suara kendaraan, karena memang di sini tuh ada jalan alternatif itu, jalan kecil gitu, penghubung antar desa atau antar kampung lah. Kelihatan di sana juga ada anak-anak yang lagi main-main. Tuh teman-teman, rumahnya dari sini udah kelihatan ya. Tuh rumahnya, bisa kelihatan nggak? Jadi ini tuh bener-bener dikelilingi oleh area hutan. Sebelah sananya hutan perkebunan lah ya, bukan hutan belantara kayak gitu, hutan perkebunan. Kalau di area pemakaman tadi, maksudnya di area makam tadi lumayan sejuk, tapi kalau di sini tuh karena ini langsung tersorot matahari dari sana, ini lumayan panas teman-teman. Bener, jadi pas di ujung jalan ini itu ada jalan alternatif ya, jalan kecil. Nah itu rumahnya ada di sana tuh teman-teman. Jadi rumah yang cukup tersembunyi ada di area pinggiran hutan ya. Luar biasa sih, pemberani. Dan ini tuh yang tinggal di sini tuh adalah seorang mamah muda. Tapi bentar teman-teman, ini agak lumayan capek juga. Ini dia teman-teman tuh. Tuh tetehnya ada tuh. Aduh, lumayan capek juga teman-teman. Dan alhamdulillah kita sampai ya di kediaman dari Teh Wati yang ada di area pinggiran perkebunan kayak gini tuh teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, ini merupakan area hutan perkebunan kayak gini. Dan alhamdulillah tetehnya udah ada di depan. Assalamualaikum teh. Ini ada si dedenya lagi pada main. Aduh, lumayan capek teh. Kebetulan aku tadi sebelum kesini tuh keliling-keliling ke sebelah sana, ke area pemakaman dulu, lihat-lihat kondisi pemakamannya. Teh Wati, apa kabar teh? Baik. Alhamdulillah sehat ya teh. Nah jadi seperti yang tadi diobrolin teh, aku tuh datang ke sini pertama, niatnya tuh pertama silaturahmi ya teh, silaturahmi, dan yang keduanya pengen ngobrol-ngobrol seputar kehidupan teh di sini gitu. Ini kan boleh dibilang teh apa namanya, di pinggiran hutan dan juga di area pemakaman gitu ya. Pemakaman area hutan. Nah kalau boleh tahu teteh di sini udah berapa lama teh? Sekitaran 7 tahunan. Udah 7 tahun. Iya. Jadi 7 tahun tuh
Maksudnya bikin bikin rumah di sini, emang sengaja bikin rumah di sini. Iya. Kalau aslinya dari mana teh? Dari Palih itu. Oh jadi Batang. jadi nggak terlalu jauh dari Iya. dari ini, berarti perkampungannya tuh di sebelah sana ya. Iya. Hmm. Nah itu yang mutusin buat teteh tinggal di sini kenapa teh? Karena ikut suami atau? Iya, ikut sama suami. Berarti suaminya sekarang di mana teh? Suaminya di Malaysia nyaba. Hah? Di Malaysia? Iya. Oh, saya kira nyaba tuh paling antar apa namanya? Cuman lewat antar kabupaten lah gitu, di kota-kota tetangga kirain teh. Ini ternyata di Malaysia. Itu udah berapa lama teh kerja di sana? Udah setahun ayo nama. Jadi emang biasa di sana. Biasa. Oh, jadi kalau di sini orang sini mah rata-rata jauh gitu ya teh ya. Itu si A-nya kerja berarti dari awal kerja di Malaysia tuh udah dari kapan teh? Dari sebelum nikah? Udah nikah. Oh, pas udah nikah. Iya. Di kalau teteh udah pernah nggak ikut ke sana ke si A? Oh, nggak Iya. pernah. Jadi cuma si A-nya aja. Iya. Kalau pulangnya itu berapa ini sekali? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali pulang. Lumayan lama, berarti LDRan aja ya teh ya. Berarti teteh ini selama si A-nya di Malaysia, terus tetehnya tinggal di sini di rumah sama siapa aja teh? Bertiga sama anak. Oh, teteh punya anak 2 Iya. berarti. Yang anak pertamanya perempuan. Iya. Yang tadi berarti ya. Iya. Si Dede yang tadi. Terus yang keduanya Laki-laki. laki-laki. Jadi sejodoh lah gitu ya, Iya. sepasang. Nah, itu teteh tinggal cuman berdua nih sama anak. Itu apa ada perasaan takut atau gimana, ada nggak kira-kira? Ada takut. Cuman udah yakin tina hate yakin pasti bisa di sini. Ya. Bisa. Nah itu teteh punten sebelum misalnya teteh memutuskan untuk ikut tinggal di sini, dulunya sempet nggak mau apa gimana? Iya, setengah hati. Oh, setengah hati dulunya pas suami ngajak pindah ke sini. Karena yang jadi pertimbangan buat teteh apa tuh? Apakah karena ini di tengah-tengah hutan? Iya, kan gini, cabe teh lu enggak sini gitu, lu enggak. Ya jawabannya poek gitunya. Jadi nggak apa-apa teh, pakai bahasa Sunda aja nanti biar saya yang translate lagi teh. Nya poek kita bete gitunya, ludeng gitunya di sini gitu. Jadi dulunya ragu gitu ya. Ya ragu, tapi ayeuna mah enggak. Biasa wae. Jadi dulunya apakah teteh itu apa berani tinggal di sini apa enggak? Soalnya kan ini memang selain di hutan tuh di sebelah sana tuh pemakaman ya, yang pemakamannya cukup luas juga ya teh. Itu pemakaman umum ya teh ya. Dan juga banyak pohon-pohon apa namanya, pohon-pohon gede di sana. Pohon-pohon gede yang boleh dibilang pemakaman yang unik juga ya teh, karena kalau saya yang sepengetahuan saya di tempat-tempat lain tuh yang nggak ada. Biasanya pemakaman tuh di pertengahannya itu adalah pohon apa namanya, pohon kembang-kembang lah gitu, kayak Kamboja kayak gitu ya. Kalau di sini mah justru pohon-pohon gede. Ada pohon besar-besar ya. pohon-pohon pinus kayak gitu. Jadi ini dulunya pemakaman dulu apa ini? Eta lah Kebon. Iya, kebon dulu. Eta nama nyusul makam nama. Oh, jadi bikin pemakaman tuh di kebun gitu. Tapi kebunnya tuh nggak dibabat gitu ya. Nggak di apa namanya, kalau ditebang. Nggak ditebang. Kalau di sini mah istilahnya teu diherangan heula gitu, teu dicaangan heula gitu ya. Tapi bersih teh pemakamannya. Bersih ya. Bersih. Jadi ini apakah emang ada khusus penjaganya atau gimana teh? Ente masing-masing pribadi. Oh, masing-masing tuh punya tanggung jawab mungkin ya buat bersihin. Tanggung jawab masing-masing. Tapi kelihatannya bersih, nggak ada sampah. Paling ya ada yang namanya daun-daun mah wajar ya, soalnya kan di area pemakaman. Nah itu teteh punten, kita balik lagi ke obrolan pengalaman teteh tadi. Itu jadi dulunya teteh tuh sempat ragu mau pindah ke sini. Tapi ayeuna mah enggak sih. Tapi sekarang udah terbiasa ya, nyaman. udah nyaman. Berarti udah 7 tahun. Nah ini teh punten, kalau yang di sebelah ini rumah siapa teh? Rumah Rai. Adek gitu ya? Adek teteh apa adek suami? Adek ipar. Oh, berarti adeknya suami gitu ya? Adeknya suami juga tinggal di sini. Itu duluan teteh apa duluan adek? Duluan itu. Oh, adek dulu. Nah tapi pas saya tadi cek ke sebelah sana itu ada rumah kosong. Nah itu. Iya. Itu heula. Oh, rumah kosong. Itu heula nu kosong heula.
Kosong dulu agak rai terus abi. Jadi dulunya di sini tuh ada rumah kosong. Iya. Nah itu juga mungkin jadi bahan pertimbangan ya. Teteh nggak takut ada rumah kosong di situ terus Enggak. ada pemakaman, ada hutan juga. Enggak. Nah Udah tapi yakin. udah yakin Iya. alhamdulillah gitu ya. Nah tapi teteh punten, selama tinggal di sini teteh ada nggak ngalamin hal-hal aneh gitu teh? Karena boleh dibilang kan kata orang mah kalau yang namanya hutan, yang namanya kuburan tuh kan identiknya dengan hal-hal yang gaib lah boleh dibilang kayak gitu. Nah teteh ada pengalaman nggak kira-kira? Ada. Apa coba Cuman teh? sekali enggak ada lagi. Pengalaman apa tuh teh? Kalau tengah wengi ada assalamualaikum cenah nggak hujan ngaririnci nya ogo assalamualaikum nya tengah wengi udah gugah tidur. Oh jadi pas tengah tengah malam ada orang kayak orang gitu, Iya. assalamualaikum assalamualaikum. Pas hujan. Orangnya suaranya laki-laki. Pas hujan. Tapi Hujan ngaririnci itu waktu itu ada si A-nya lagi ada nggak di sini? nggak ada udah nyaba. Oh udah berangkat Iya. berarti. Nah tapi itu teteh apa namanya dicek nggak dibuka? Enggak takut. Hmm. Enggak berani kalau udah wanci maghrib entos di kuncian pantong. Oh jadi kalau udah lewat maghrib di sini tuh pintu dikunci, Iya. ditutup. Jadi siapapun. Jadi teteh juga nggak tahu tuh yang assalamualaikum assalamualaikum tuh orang atau bukan lah gitu ya. Iya, Ka- enggak tahu. karena nggak dicek nggak Enggak. dilihat juga teteh juga takut. Dan yang lebih ditakutkan lagi kan bukan hal-hal gaib lah teh, takutnya orang yang berbuat gitu. nggak baik lah kayak gitu ya, apalagi tengah malam, apalagi kok si A-nya lagi nggak ada di rumah gitu. Tapi pas lagi hujan juga gitu ya. Iya, pas hujan. Itu jam berapa teh kira-kira? Enggak tahu, enggak ngelihat jam. Nggak ngeliatin, tapi Iya. yang pasti udah malam. Iya, kan HP mau lihat HP yang enggak ada baterainya. Enggak dicas gitu. Mm-mm. Jadi teteh mutusin untuk nggak didengar lah, nggak digubris gitu ya. Tapi apa namanya, paginya mungkin ada orang yang Enggak ada. Enggak ada. maksudnya ada yang kenal teteh yang bilang oh tadi malam saya ke rumah, nggak ada yang bilang. Enggak ada. Nah kalau feeling teteh tuh, feeling teteh itu siapa kira-kira, orang apa bukan? Enggak tahu. Nggak, maksudnya firasat teteh tuh. Lamunnya dibilang ada orang kan biasanya kalau ada orang biasanya suara kakinya papa gitu kan Suara apa? enggak ada suara apa-apa cuman ada bilang assalamualaikum doang. Itu berapa kali teh panggil 3 assalamualaikum? kali. 3 kali assalamualaikum. Berarti jelas kedengeran Iya, gitu, bukan jelas. maksudnya bukan salah dengar gitu ya. Enggak, Itu kejadiannya udah lama teh. udah lama. Tapi anak-anak udah ada mungkin. Ada 2. Maksudnya udah apa namanya? Udah gede lah gitu, Iya. udah kayak gini ya. Iya. Jadi bukan lama banget gitu. Ada setahun teh kejadian itu. Ya sekitaran ada lah Setahun ya. Iya. Nah, tapi itu teteh bilang nggak ke si A-nya kalau misalnya ada Bilang, kejadian kayak gitu. bilang, Nah, itu kata si A-nya gimana? udah nggak apa-apa biarin gitu. Jangan dianggap, jangan dipikirin lah kayak gitu ya. Enggak, jangan dipikirin. Emang sih. Yang, Jadi yang penting selamat sih. iya benar. Jadi yang penting mah kan yang penting kan teteh juga jaga-jaga lah, nggak sampai keluar. Jadi bukannya itu tadi, bukan takutnya itu boleh dibilang hantu lah, bukan takut sama hantu gitu. Maksudnya itu takutnya orang-orang yang emang Gitu. mau berbuat jahat, takutnya kayak gitu misalnya, apalagi Kadang aku misalnya. bilang gini, apa ngedoja sama aku gitu, bilang gitu. Jadi ngedojat nguji gitu ya. Iya, nguji gitu sama aku, ya bilang berani nggak gitu. Padahal aku udah yakin gitu. Jadi tetehmu udah yakin berani tinggal di sini gitu Iya ya. berani. Tapi nah dulu kembali lagi nih teh ke dulu. Itu dulu orang tua teteh sempat ragu juga nggak tuh teteh tuh mau tinggal di tengah Udah nggak ada, hutan? udah nggak ada bikin rumah ini, udah nggak ada orang tua saya. Oh udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh jadi ini mah berarti murni apa namanya, berarti kemauan teteh lah Iya. gitu ya. Sama suami ini mah udah nggak ada orang tua saya, udah nggak ada.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang teteh nggak pernah. Jadi cuman kejadian itu cuman itu aja, kejadian satu-satunya gitu. Udah nggak ada lagi. Nah kalau kalau pengalaman mistis di tempat lain teteh punya nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Berarti cuman itu aja. Nah teteh punten, sekarang teteh usia berapa teh? Sekitaran 21 gitu. 21. Berarti masih muda ya teh ya? Boleh dibilang 17 mama. tahun gitu nikah tanya. Oh nikah 17 tahun. Kalau anak sekarang udah berapa tahun teh? Anak udah 6 tahun, udah 3 tahun. Kalau nikah umur 17 berarti kalau anak 6 tahun ya sekitar 23, 24 ya teh kayaknya ya. Iya kali. 24 lah gitu ya kalau kalau misalnya nikahnya pas usia 17. Tapi ya masih muda lah 24 nih. Oh, teteh nikah usia 17 dulu. Iya, Kalau si A-nya usia berapa teh? nggak tahu. Enggak pernah lihat Enggak, di apa namanya? Kan ada KTP-nya. enggak dia. Enggak ada yang merhatiin gitu ya. Teteh, kalau saya pengen keliling-keliling sekitaran rumah boleh ya teh? Boleh. Pengen lihat-lihat dulu. Kebetulan tadi itu saya kan lihat juga ada apa namanya? Rumah kosong itu. Saya pengen lihat dulu. Oh, ini si dedenya ya Iya. yang kedua. Teh nggak apa-apa ya, saya ditinggal dulu sana. Boleh. Tuh, teman-teman. Jadi saya akan nunjukin dulu ke kalian bahwa memang di sini tuh ini cuman ada 2 rumah ya. Jadi kalau bangunan mah di sini tuh ada 3 ya teh. Ada 3 bangunan. Ini bangunan rumah teteh, ini juga rumah adenya, dan sebelah sana tuh ada rumah kosong. Kita lihat dulu ya. Dede nuju naon? Ada kucing. Oh ini rumah adenya. Nah ini adalah rumah kosong. Tapi ini kalau dibilang rumah masih lumayan agak kecil sih. Maksudnya nggak terlalu gede sih ya. Kita coba lihat dari sini. Kita keliling-keliling dulu. Tuh, jadi ke atas tuh ke sebelah sana ada area ini kan hutan ya. Maksudnya ke sana tuh ada area persawahan. Kita lihat dari sini aja. Cukup kayaknya. Tuh, teman-teman kayak gini. Ini kebayang ya kalau malam di sini ada rungkun bambu. Kalau hutan bambu kan memang terkenal angker ya, banyak apa namanya, banyak hal-hal gaib yang berkenaan dengan rungkun bambu, apalagi rungkun bambu yang kayak gini teman-teman. Apalagi di bawah rungkun bambunya itu ada rumah kosong tuh sebelah sana. Serem banget nih. Biasanya ada kuntilanak atau apa gitu tuh duduk-duduk di sini ya. Jadi di sini di apa namanya ini kan nih di sebelah sini pokoknya di sinilah ada kuntilanak. Apalagi atau misalnya duduk di atas bangunan ini, pantas sih kelihatannya. Atau juga bisa dibilang kuntilanaknya tidur di sini tuh di bawah. Ya karena pantas tempatnya kayak gini. Serem. Cocok lah buat kuntilanak mah. Apalagi ini rumah kosong. Lihat nggak ya sebelah sana? Nggak perlu kayaknya, nggak perlu dilihat. Yaudah kita kembali lagi ke teteh. Teh, kalau rumah ini rumah kosong tuh ini saudara apa siapa? Rumah enggak rumah orang lain. Oh, orang lain. Ya, Jadi pas dulu apa namanya teteh pindah ke sini itu udah kosong berarti ya? enggak ada. Udah enggak ada orang. Jadi udah nggak ditempatin. Iya. Tapi ini bener-bener bekas rumah bukan saung. Bukan. Hmm, Waduh, bekas rumah. bekas rumah gitu ya. Dedek sok. Aduh agak lumayan udah lama ini teteh ngobrol-ngobrolnya. Kalau gitu terima kasih banyak ya teh ya. Ya. Atas waktunya, terima kasih banyak udah diizinin silaturahmi ke sini, udah diizinin ngobrol-ngobrol. Iya. Mudah-mudahan tetehnya sama dede sama si A-nya semuanya sehat selalu ya teh. Amin. Rezekinya juga dilancarin, kerjaannya si A-nya di sana sehat lancar lah gitu. Iya. Dan kembali lagi secepatnya pulang berkumpul sama keluarga, karena yang namanya di luar negeri itu kan lumayan jauh, lumayan apa namanya
Ya jauh lah kayak gitu ya. Aduh, luar biasa teman-teman ini. Jadi teteh ini usianya sekarang baru 20-an ya teh ya, 20 lebih, entahlah lebih 3 tahun atau 4 tahun ya teh. Jadi tinggal di sini sendirian karena si A-nya lagi kerja. Oke lah kalau gitu, makasih banyak ya teh. Iya. Sehat-sehat buat teteh, buat semuanya. Kalau gitu saya permisi teh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan dan juga silaturahmi saya bersama teh. Siapa tadi tuh teh? Teh Wati ya. Teh Wati yang luar biasa teman-teman. Jadi beliau tuh udah 7 tahun tinggal di area hutan ini, dan di sebelah sana tuh tadi pemakaman yang cukup luas. Ternyata itu pemakaman umum ya, dan menurut informasi tadi dari si teteh, jadi di hutan tersebut apa namanya, selain apa tadi teh, bukan selain ya, jadi sebelum gitu, maksudnya sebelum ada pemakaman itu dulunya adalah hutan gitu. Makanya hutan-hutannya itu, pohon-pohonnya itu nggak ditebang sama warga sekitar, sama orang-orang di sinilah gitu. Jadi nggak ditebang, dibiarkan apa adanya. Jadi sekarang terlihat seperti yang di awal video tadi. Oke lah, ini cukup panas juga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Akhir kata saya Rusni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.